Ya, Pak Mugiono, di belakang jenengan itu kan ada sebuah lubang raksasa ya, Ya, yang dimana itu adalah merupakan bumi yang bocor, ya. Pak. Katanya ya, fenomena yang terjadi yang sering dijumpai orang-orang tertentu, tidak semua orang ya yang menjumpai kejadian ini ya, ledakan yang dari perut bumi itu sampai berapa meter, Pak? Sampai 100 meter. Tinggi dari semburan. Pas waktu hujan, ya. Biasanya waktu hujan nih sampai dapat tinggi 100 meter tinggi ledakannya itu. Pas semburan bahaya tuh, keadaan bahaya itu, entah alamnya tadi marah, entah apa itu bisa meledak itu. Terus di belakang layar jenengan kan tadi menyampaikan wujud dari lumpur yang meledak dengan ketinggian 100 meter itu, kata jenengan benar-benar mirip ular naga. Iya. Nah, seperti apa, Pak? Kejadiannya seperti apa yang jenengan alami itu? Naga pas malam hari, saya itu kan spirit minta berkah baik. Terus itu ada ledakan itu tinggi banget, itu seperti itu, naga gitu. Jadi benar-benar menyerupai ular naga itu, Pak? Malam hari saya merinding. Insyaallah. Iya. Wah, tinggi gini. Seperti naga. Tuh, tinggi. Tuh, saya sampai merinding. Tapi kalau dijelaskan nggak percaya. Kalau tiang itu kan beda. Ya, mistisnya seperti itu. Ini kan nggak masuk. Terus yang bisa melihat hal-hal seperti itu ya, Pak, biasanya bukan orang sembarangan, orang-orang yang punya jiwa bersih dan berhati yang bersih baru bisa melihat sosok penampakan ular naga tersebut gitu, Pak ya. Pak, kalau boleh tahu, Pak, ya ada mitos lain yang berkembang di masyarakat. Naga yang jenengan ketahui, yang jenengan lihat itu punya nama. Kalau boleh tahu nih, Pak, apa nama naga yang terkenal yang keluar dari lubang tersebut, Pak? Mbah Joko Nginglung. Mbah Joko? Mbah Joko Nginglung. Mbah Joko Nginglung itu naga sebenarnya. Ya Joko Tuwo itu. Joko Tuwo nggak pernah dia punya istri sendirian. Mbah Joko Tuwo itu. Mbah Joko Tuwo ya Joko Nginglung itu wujudan naga, nggak kawin sampai sekarang, bantu orang-orang itu yang datang ke sini. Jadi baik, Pak ya? Bertujuan baik. Kalau orang tujuannya apik ke sini itu ya dibantu baik, kan tujuannya elek ya dibantu tapi nanggung. Pamane wong kuwi tuwibo ndongake dipotong iki ta di sini tiba-tiba tenan nanggung, suatu saat ya jatuh yang ndongake tiba itu. Suatu saat lupa bahwa pernah di sini ngomong jatuh, dijatuhkan banyak jatuh, tapi nanggung. Suatu saat dia lupa pernah bilang orang itu nyedakno jatuh, ya jatuh, dibalas dengan ucapannya sendiri di sini tuh. Kalau baik tetap baik terus, buat siapa baik terus di situ. Jadi intinya ya sowan ke sini itu tidak boleh mengucap yang jelek-jelek ya, harus zaman sekarang kan beda. Rumah sana gini lah biasa kayak tempat iki. Ternyata sakral sebenarnya. Di sisi mistisnya, di sisi gaibnya ini banyak yang menjaga gitu, Pak ya. Menjaga itu yang menjaga itu banyak. Di situ tuh sebenarnya itu sebenarnya itu baik itu tuh kaya emas sebenarnya kaya. Satu saya diberi jaroh ini baik, saya bilang mikirku nggak marah dia, soalnya saya bilang kan gitu, nah bilang opo enake ben ngerti wong Jogo ngerti, tapi baik itu kaya, masih banyak itu yang besar tuh emas itu, sampai saya itu dong waktu itu belum kena masih belum jadi juru kunci sekarang. Dulu kan pernah sowan berikut terus loh, spirit tapi terus sampai di Roy semua ngerti itu. Cuma saya bilang dulu gitu, baik opo kaya. Saya diundang pasti, saya duduk itu kan kayak gini di kamar dulu, baik opo juga. Saya diundang ke situ yang besar tuh
Mbah Joko Tua. Saya di Jerengan Mori, Jumbo Baripol. Dari situ aku diuncal situ. Wah, emasnya banyak. Setelah itu saya lebok karo lho di gini. Iya. Lebok ke warung kok angkat lah kalau gini. Wah, boy, saya kaya. Itu nyata Pak ya? Enggak, yang Mas gaib itu. Jenengan pas tidur di rumah keadaan gini. Iya. Saya diundang lewat Sukma, saya diundang jadi, di situ. Jadi jenengan mengalami hal itu, di situ. bukan nyata, Bukan tapi nyata. mimpi gitu ya. Gitu. Tapi seperti nyata gitu Pak ya. Gitu. Sampai itu masukkan, saya masukkan, saya akan bawa pulang. Itu buat apa? Kan ngerti lah. Di dalam goib itu nggak ada matahari. Ya di sini kan kalau kita keluarkan itu jadi tanah sebenarnya. Nah, saya itu mikir kalau emas dikeluarkan dari goib gak iso, tetap kena matahari, tetap hilang. Satu-satunya jalan mula itu tempat sini diambil berkahnya, bisa. Berkah lumpurnya itu toh. Iya. Di berkah seni Iya. Buat keselamatan, lancar, sembarang sakit ini jadi masuk teng aura tubuh kita toh. Jadi seperti emas, jadi disayang orang. Cepet mencari kerjaan, mencari ya gampang. Soalnya itu diambil dari goibnya. Nggak bisa orang mengeluarkan dari dalam tanah keluar ya, nak sampai ngerti. Sampai sekarang saya belum ngerti orang yang mengeluarkan emas dari dalam tubuh bumi toh lewat goib itu toh, ngerti, dan sampai sekarang belum tahu loh. Penarikan gitu Pak ya. Penarikan belum tahu. Nah yang tahu gini, aneh, nak ditokno mesti kena seni hilang. Sisi satu jalan diambil berkahnya itu, terus buat nyambut gawe kempang gitu. Saya potong Pak ya. Ketika kita angkat jenengan, cerita jenengan waktu mimpi ya. Iya, benar. Anggaplah ini mimpi jenengan itu masuk alam gaib gitu ya. Alam gaib. Nah, di sana di alam gaib itu apa saja yang jenengan lihat? Ada istana kah Ya, atau ada apa? istana. Situ tuh ada istananya itu. Tuh ada yang daftar. Jadi ada bangunan istana megah di sana yang ketika jenengan memasukinya itu ada yang mendaftar seperti buku tamu gitu ya? Seperti buku tamu, ada yang daftar. Tamu yang datang ke sana itu tidak hanya jenengan yang jenengan lihat di sana ya? Iya. Jadi banyak orang yang datang dengan tujuan yang berbeda. Iya. Yang masuk ke istana itu maksudnya, dan didaftar gitu ya? Iya, didaftar. Dengan tujuan yang berbeda. Nah, setelah proses pendaftaran itu jenengan dikirim ke arah mana? Pertama kan saya itu ada istananya itu. Istananya itu daftar. Pegawainya itu perempuan. Kayaknya laki-laki, perempuan semua itu. Pakai putih-putih. Yang daftar tuh. Setelah didaftar tuh nanti dikabulkan baik. Sing dikabulkan gue jadi. Sing ngerti ya yang minta itu. Yang minta ini yang pegawai apa dagang, ini mungkin daftar, yang daftar situ nggak ngerti ya, yang ngerti kita selalu ngerti ini sepisan. Jadi daftar, gue dikabulno, sing ngerti tamu yang minta situ. Setelah proses dari pendaftaran itu, jenengan diajak masuk keliling-keliling atau gimana? Enggak, cuma mendaftar itu di data sendirinya. Cuman itu dong. Soalnya alam gaib satu kali di alam gaib itu gak iso mlebu metu. Cuma bagaikan ngeten lho. Kaca saya di sini itu alam gaib, nggak sembarangan. Sekali jika ngerti di situ ya kayak ngerti. Terjebak selamanya kalau misalnya nggak iso blang-blang yang tertentu. Ngeten ning sini dapat melihat sini, nah sini belum tentu sangat. Terus sampai proses terakhir jenengan dibeberkan mori, terus diperlihatkan emas 1 karung itu di lokasi pendaftaran itu, atau ada ruangan lagi yang ada ruangan sendiri? Ya. Sini Mbak Rodina. Jadi jenengan diajak masuk gitu ya? Iya, masuk lagi Mbak Joko Tua. Yang kaya Mbak Joko Tua. Rumahnya banyak. Ya. Nih, tapi anehnya itu apa toh? Yang jenenge goib. Kan aneh toh niku. Gue tadi sesat niku. Nanti yang tadi sesat soalnya barang ora nyoto. Setelah
diperlihatkan emas tadi, akhirnya jenengan pulang saya pulang saya, sendiri pulang atau di diantar? tak sok di situ. Soalnya mau saya nggak serakah. Iya. Soalnya kalau saya di situ terus, saya nggak ingat jasad saya. Nggak bisa kembali gitu Pak ya? Kembali, saya sudah dikubur. Makanya saya saya pulang. Cuma bilang nggak perlu ngambil emas, itu sudah dekat baik, masuk ngambil emas nggak perlu kan gitu. Di orang kalau nggak serakah gitu, ini nak serakah diambil dari tempat sini toh sampai tempat lah, dari rumah kok sembarang gampang. Jadi kesimpulannya gini Pak, jenengan itu ya masuk ke alam gaib, diperlihatkan di sana ada istana. Satu kali, tiap yang ada emasnya ini satu kali, nggak bisa bolak-balik. Istana itu ya bener, satu kali diyakini. Angger wis yakin berarti wis iso mlebu istana. Kuwi nek ora yakin gak iso. Hanya satu kali gak iso bolak-balik. Yang saya ingat itu hanya satu kali. Cuma satu kali harus diyakini, tetap bisa mlebu masuk itu. Ya. Jadi Bapak ini punya, ya anggap jenengan itu mendapat bonus. Iya. Ya, bonus bisa melihat alam dan diperlihatkan alam gaib yang ada di sini. Pulang-pulang bawa uang emas 1 karung gitu Pak ya. Tapi nggak saya ambil, saya tahu orang serakah itu nggak bener. Betul. Nggak bener, saya seandainya pun jenengan pulang, kaya. Dua kemungkinan Pak, antara kaya atau tidak bisa kembali kan gitu ya. Gitu ya. Saya dikubur, saya senang-senang di situ, nggak pulang mati. Iya. Itu kan berbahaya teman. Di sini jangan aneh-aneh. Kalau minta sederhana, yang baik-baik, berguna bagi saudara nggak apa-apa. Di situ tuh kalau dari sini dibantu baik, berguna semua, nggak apa-apa. Ya mungkin dari sisi gaibnya sana juga mengetahui Pak tujuan orang yang datang ke situ benar-benar membutuhkan atau orang yang serakah kan gitu ya. Ya Pak, sangat asik sekali obrolan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga panjenengan sehat dan sukses selalu Pak ya.